Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sosok proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir Soekarno, seperti yang kita ketahui telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Blitar. Soekarno lahir dengan nama Koesno Sosro Diharjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usianya 69 tahun. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Dia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah yang pertama kalinya mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan dia sendiri yang menamainya. Namun baru-baru ini muncul isu bahwa sosok yang kerap dipanggil Bung Karno itu masih hidup. Isu ini dipicu oleh video TikTok yang viral di media sosial baru-baru ini. Video tersebut menjelaskan bahwa Bapak Soekarno masih hidup. Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Awalnya pemilik akun TikTok yang kerap dipanggil Mbah Mijan membuka sesi tanya jawab atau Q&A. Dan pertanyaan di video tersebut, warganet menanyakan apakah Bapak Soekarno masih hidup. Lalu pemilik akun TikTok tersebut menjawab masih, tanpa mengeluarkan penjelasan lain di video tersebut. Jawaban tersebut membuat warganet merinding dan penasaran. Apakah jawaban tersebut serius atau hanya bergurau saja? Warganet yang penasaran akhirnya berkomentar dan bertanya di video TikTok itu. Namun ada juga yang berpikir positive thinking. Mungkin maksudnya masih hidup di hati kita semua, atau mungkin maksudnya masih hidup perjuangan dan jasanya. Ada juga beberapa yang berkomentar membenarkan bahwa Soekarno benar-benar masih hidup. Sebelumnya juga di TikTok beredar video seseorang yang diwawancara tentang Soekarno. Video ini juga diunggah di YouTube. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang itu ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia, tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya ada di mana? Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati apa kan? Iya, sering ke sana. Berarti di Lampung juga ada keluarganya. Itu di tempat kakeknya Pak Soekarno. Jadi termasuk kayak Megawati, Guru Guntur itu setahun sekali ke tempat beliau. Narasumber ini menjelaskan bahwa presiden pertama Indonesia itu masih hidup dan dia tahu keberadaannya di mana. Bahkan dia ingin mengantarkan jika ada yang ingin bertemu dengan beliau. Akan tetapi sangat dirahasiakan tempatnya dan tidak diperbolehkan ada wartawan dan keramaian. Dia juga mengatakan Soekarno sering berpindah-pindah tempat agar tidak ada jejak. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965.
Dia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan tahun 1964. Profesor Dr. Karl Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi dia menolak dan lebih memilih pengobatan tradisional. Dia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD di Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunik medis yang ditandatangani Ketua Profesor Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal dari TNI Angkatan Darat yang bernama Rubiono Kertopati. Komunik medis itu menyatakan hal sebagai berikut. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970, tepatnya jam 20.30, keadaan Soekarno mulai semakin memburuk dan kesadarannya mulai berangsur-angsur menurun. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, tepatnya jam 3.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar. Dan kemudian di jam 7.00 Soekarno meninggal dunia. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat dia meninggal. Walaupun Soekarno sempat meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Pangabean sebagai inspektur upacara. Jalan Proklamasi yang dulunya Jalan Pegangsaan Timur merupakan letak kediaman Soekarno yang ada di Jakarta Pusat. Rumah tersebut menjadi saksi biksu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dikumandangkan di sana. Kediaman Soekarno yang dijadikan tempat pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun sudah tidak ada lagi. Digantikan dengan Tugu Proklamasi, patung Soekarno yang menggambarkan suasana pembacaan teks proklamasi pada tahun 1945 dulu. Nama Soekarno juga diabadikan sebagai nama gelanggang olahraga pada tahun 1958. Bangunan gelanggang olahraga Bung Karno didirikan sebagai sarana keperluan penyelenggaraan Asian Games pada tahun 1962 di Jakarta. Pada masa Orde Baru, komplek olahraga ini diubah namanya menjadi Gelora Senayan. Tetapi sesuai dengan keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, Gelora Senayan kembali ke nama awalnya, yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno. Hal ini dilakukan dalam rangka mengenang jasa Bung Karno. Setelah kematiannya, beberapa yayasan dibangun atas nama Soekarno.
Dua di antaranya Yayasan Pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Yayasan Pendidikan Soekarno adalah organisasi yang mencetuskan ide untuk membangun universitas dengan pemahaman yang diajarkan Soekarno. Yayasan ini dipimpin oleh Rahmawati Soekarno Putri, anak ketiga Soekarno, dengan istri ketiga Soekarno yaitu Fatmawati. Selama masa hidupnya, rakyat mengenal Soekarno sebagai seorang presiden yang sangat berwibawa. Salah satu ciri khas Soekarno adalah tongkat komandonya yang tidak pernah absen dia bawa kemana-mana. Tongkat inilah yang dikabarkan dibekali dengan ilmu sihir. Menurut sejarah, tongkat Soekarno sebenarnya ada 3. Namun hanya ada satu jenis yang sering dibawa oleh sang proklamator ini. Tongkat yang kini berdiam di Museum Kepresidenan RI ini dikabarkan menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran Soekarno. Konon katanya tongkat ini juga dapat menolak bala. Bapak Soekarno identik dengan penampilan gagah dan rapi. Bahkan dengan peci yang terlihat miring saja, dia tetap terlihat karismatik. Namun katanya setelah diselidiki, alasan Soekarno selalu menggunakan peci dalam posisi miring adalah untuk menutup luka goresan di dahinya. Dan katanya peci ini bukan sembarang peci. Bapak Soekarno membeli semua pecinya dari penjahit ternama yang bernama Mustafa. Menurut sumber terdekatnya, peci tersebut dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.